Lalu hadap lihat ke depan. Wow. Nazaret. Wow. Mantap. Minggir Bapak Ibu ya, ada mobil mau. Ayo minggir, satu baris sebelah kiri. Awas minggir. Nanti ada waktunya, Chris. Nanti kasih waktu. Apa kapal Bu Yuli? Baik. Mantap. Mantap, Pak Jeff mantap. Sama Inka tadi. Kasih gini juga dong. Nah, mantap. Oh, Pak, ini lagi syuting aku kirain. Ini kamera ini. Iya, lagi shoot. Aku kira tadi enggak di shoot. Bahwa ukuran Musa belum ada dan nggak akan Pernah ada. ada. Oke, Iya. jelas. Iya. Mau tambah sini Pak? Iya, sebelum nanti habis ini kita setelah ini play baru mereka lihat bagaimana Musa memandang. Boleh silahkan. Ya. Oke. Bapak Ibu, boleh kita masuk karena di sana nanti tempatnya tidak ada tempat teduh. Boleh kita agak mendekat sedikit. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Mutas dong. Ya. Berasa nggak Bapak Ibu grafik kita ziarah? Dengar ya. Mohon izin dengar kan Bapak Ibu ya. Oke. Grafik kita ziarah begini nggak? Iya. Betul ya? Coba semua begini. Terus tambah kasih jempol. Lagi sekali lagi. Terus jempol. Keren. Katakan sekarang finish strong ya. 1 2 3. Satu lagi. Finish strong. Kasih tos ke kanan kiri pakai jempol. Finish strong. Finish strong. Oke, sekali lagi sekarang. Arahin ke Pak Motos. Finish. Ya. You are good. Thank you so much. Thank you so much. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya juga mau menyatakan grup ini ya. Oke, apa yang terjadi di sini tentu akan semakin lengkap kalau kita membaca yang tercatat di kitab suci. Supaya kota pohon korma itu sampai Zoar Dan berfirmanlah kepadanya, inilah negeri yang dijanjikan bagi semua bangsa Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangis dan saling
Maka berakhirlah hari-hari tangisan perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir dan Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Oke, hal yang pertama, kalau kita baca bahwa tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Katakan sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau ini dibaca 500 tahun, berarti berlaku di masa itu. Di orang yang membaca di hari itu. Kalau ini dibaca oleh anak cucu kita 10-20 tahun kemudian, mereka pun juga akan mengatakan bahwa sampai hari ini kuburan Musa nggak tahu. Betul ya? Tetapi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah tidak adil. Ingat Gunung Tabor di mana Yesus dipermuliakan, Yohanes dan Zebedius semuanya membuat kemah 3. Yang satu untuk Yesus, yang satu untuk Elia, yang satu untuk siapa? Untuk siapa? Jadi jangan pernah mengatakan Tuhan tidak adil dalam hidup ini. Musa memang tidak menginjakan kaki seperti Yosua bin Nun dan Kaleb. Dia hanya melihat saja. Tetapi Bapak Ibu, dia tiba di tanah perjanjian dengan cara yang lebih mulia. Yaitu apa? Dalam tubuh kemuliaan. Jadi jangan pernah mengatakan percuma jadi orang Kristen. Tidak ada yang percuma dari orang Kristen. Jadi orang Kristen itu tidak begini. Kita berbuat baik supaya selamat. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Amin. Katakan sama-sama dengan saya. Sebagai Kristen, saya berbuat baik. Karena sudah diselamatkan. Jadi beda dengan konsep di luar daripada Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, konsep inilah yang membuat Bapak Ibu melihat umur berapa sekarang, berapa gunung yang sudah Anda daki, betul Bu? Baru opung-opung, ya mungkin bukan 120 tahun, tapi pernahkah Bapak Ibu, bahkan Petra saja, mungkin jalan tidak selancar anaknya, tidak seperti saya, Abu nak segar, tapi saya berkata, puji Tuhan, opung-opung ibu yang berkata begitu, tetap sampai garis finish. Tetap finish strong. Amin. Jadi sebenarnya bukan cepat atau lambat, tetapi bagaimana kita konsisten mengikuti arahan dan kita tahu betul batas di mana kita harus istirahat dan batas di mana kita harus mulai lagi. Sama. Untuk kelanjutannya, saya berdoa, ziarah ini selesai, kita kubur semua hal yang sudah kita bawa dari pertama kali berangkat. Anda sudah berbeda. Coba lihat wajah-wajahnya, pandang, kamu berbeda. Pak Tommy berbeda. Kacamata hitam. Nggak, tapi jujur deh, Bapak Ibu berasa nggak sih? Bapak Ibu berasa nggak sih suami istri ngelihat istrinya juga berbeda, anak berbeda, mama berbeda, ya? Nah, ini jangan berakhir di sini, jangan dikubur di sini. Ini yang harus dibawa. Butuh apa sih? Roh kebijaksanaan. Di tempat ini saya mau berdoa. Kalau Musa dilanjutkan dengan Yosua bin Nun, bukan cuma karena dia generasi muda, tapi ada roh kebijaksanaan yang mengirimi dia masuk ke tanah perjanjian dan meruntuhkan tembok Yeriko. Pulang dari sini akan ada tembok Yeriko yang baru. Apa itu? Tantangan di pekerjaan, tantangan di keluarga, tantangan di pelayanan. Tetapi kita boleh berkata, roh kebijaksanaan itu ada pada saya. Amin. Selanjutnya Anda akan menjadi Yosua bin Nun di kehidupan kita masing-masing. Kita mungkin terpisah dari program ini, tapi kita tidak pernah terpisah dari kasih setia Tuhan. Kita mungkin terpisah dengan saudara dan rekan-rekan seperjalan. Kita mungkin ada air mata seperti saya juga sudah mulai agak sedikit mau keluar air mata saya karena saya merasa sayang sama Bapak Ibu. Bapak bisa bayangkan, sayang 13 hari aja punya rasa sayang sama Bapak Ibu. Apalagi Tuhan yang sudah menyertai Bapak Ibu dari sejak kandungan ibu.
Sejak engkau lahir, dia sudah menenun wajahmu. Jadi kalau ada yang bertanya, apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Jawabannya hari ini, silakan buka di Yeremia 29 ayat 11. Di tempat ini, tidak ada lagi yang bertanya, saya tidak tahu harus bagaimana, saya tidak tahu mengisi masa tua apa, saya tidak tahu selanjutnya bagaimana. Yeremia 29 ayat 11. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Ini harus jadi ayat pegangan Bapak Ibu semua, dan bisa Anda wariskan juga ke anak cucu. Ketika mereka, saya nggak tahu harus kerja apa, Mak. Saya nggak tahu nanti lanjut SMA atau lanjut SMK atau apa. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya satu hal. Kita tidak tahu rencananya, Ia tahu rencana tentang kita. Amin. Yuk kita sebut sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberimu hari depan. Sekarang saya pengen Bapak Ibu menghayati perasaannya Tuhan dan perasaan Bapak Ibu. Taruh tangan di dada. Sekarang kata aku ini kita sebut, sebab Tuhan mengetahui rancangan ada padanya mengenai aku. Amin. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai aku, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberiku hari depan yang penuh. Amin. Itulah roh kebijaksanaan yang harus Anda bawa pulang dari sini. Hal yang kedua, ingat firman Tuhan di Yakobus kemarin. Ingat tentang cermin. Yakobus 1, betul. Betul. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Setiap Anda bercermin setiap hari, apa cerminan kita? Di situ dikatakan firman Tuhan harus jadi cerminan saudara. Berarti baca firman Tuhan nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa pagi baca, besok nggak baca. Harus baca setiap hari, Abuna. Iya. Bagaimana kalau saya mepet, Abuna? Ada teknologi, ada Zoom, Anda bisa ikut BW. Anda ikut BW bukan berarti ikut gereja saya, enggak. Saya membuka BW itu untuk membantu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kalau Bapak Ibu punya pelayanan, semakin diberkati. Supaya mungkin bingung hari ini apa mau mengajar apa. Siapa tahu situ ada ayat firman Tuhan bisa jadi pengajaran. Dan saya tidak menuntut apapun kok. Itu BW itu for free. Saya juga tidak monetize, tidak cari untung. Tapi Bapak Ibu, itu cara saya untuk menunjukkan apa pelayanan ini 13 hari officially memang selesai. Tapi pelayanan saya atas Bapak Ibu tidak pernah selesai. Sama seperti Tuhan melayani Bapak Ibu semua. Tapi kan tergantung Bapak Ibu mau atau tidak. Yang penting Anda masuk di situ, setiap hari kita boleh belajar firman Tuhan. Setiap hari Anda boleh belajar. Saya jadi pendeta sudah benar belum ya? Jujur, kita jadi pendeta juga harus benar Bapak Ibu. Jangan pulang dari sini jadi pendeta yang sombong. Jangan pulang dari sini jadi pengkhotbah yang sombong. Jangan pulang dari sini jadi pelayan, jadi majelis yang sombong, jadi atasan yang sombong. Kenapa? Saya sudah ke tanah perjanjian. Aduh, Anda dibawa ke tanah perjanjian untuk Anda semakin stay low, semakin merendah dan semakin injak bumi, supaya nanti saatnya nanti Tuhan akan mengangkat kita dari atas bumi ini. Amin. Amin. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan, Abuna? Ayat terakhir, Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Ya. Kalau sudah dapat, katakan udah hafal. Nanti begitu, Pak, cari kunci mobil. Tanpa harus ditanya, udah ketemu. Sekali dia belum. Ayat 2. Oke. Kalau 4 ayat 2 sama-sama. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil Ucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu boleh taruh tangan di dada, pejamkan mata. Kiranya dari tempat ini Allah memberikan roh kebijaksanaan. Amin. Engkau akan tekun dalam doa. Engkau tekun dalam doa bukan berarti harus setiap hari saja punya renungan pribadi setiap hari pagi dan harus rajin ke gereja saja.
Bukan hanya harus baca Alkitab setiap hari saja, tetapi gunakan waktu makan bersama keluargamu. Ajar anak-anakmu untuk melepas sebentar dari kegiatan rutinitas dengan gadget, rutinitas dengan kesibukan ini itu. Waktu makan cuma 15 menit, cuma setengah jam. Tapi itu akan bisa menjadi berkualitas dan mempererat tali hubungan antar keluarga. Jikalau ada satu kesamaan dan satu kesehatian di meja makan para pria imam, engkau boleh menjadi imam di situ. Di situlah engkau mengajarkan bagaimana kita menghormati dan menghargai, bagaimana kita saling melayani, bagaimana kita saling memberi, bagaimana kita saling memperhatikan, bagaimana kita juga saling mengucapkan selamat makan, memberikan sebuah apresiasi dan menghargai setiap berkat-berkat Tuhan. Disitulah para ibu wanita belajar jadi tiang doa, bahwa segala sesuatu dimulai dengan doa dan jangan berakhir tanpa doa, supaya anak-anakmu dan keturunanmu adalah keturunan-keturunan yang diberkati oleh Tuhan, sama seperti keturunan-keturunan Yosua dan juga Kaleb yang menikmati sebuah berkat berlimpah susu madu di tanah perjanjian. Demikianlah apa yang telah Tuhan jadikan dari hari pertama sampai pada akhirnya kita berada di mana? Gunung Nebo. Gimana grafik perjalanan grup ini? Apa? Finish line. Jangan lupa, you are so lonely. Fotonya mana foto? Iya ini nih Pak Jep. Tunggu, belum finish. Ini video. Nanti di grup. Oke. Nazaret. Ya. Weh, Nazaret. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Diberkati. Berlimpah, limpah, limpah. Tepuk tangan sama-sama buat kita.